Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Nah, perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Gambar yang pertama ini adalah karya seni rupa montase. Menurutmu bagaimana cara membuat karya montase? Kemudian gambar yang kedua ini karya seni rupa kolase. Menurutmu bagaimana cara membuat karya kolase? Nanti kita cari tahu ya setelah ini. Kemudian gambar yang berikutnya, gambar karya seni rupa mozaik. Menurutmu bagaimana cara membuat karya mozaik? Apa perbedaannya dengan karya kolase? Kemudian yang terakhir, ini adalah hasil karya seni aplikasi kain pada tas. Menurutmu bagaimana cara membuat karya seni aplikasi? Nah, kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Coba diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusimu kepada bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Nah, misalkan saja perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik adalah 1. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang telah jadi sebelumnya, yang kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan yang baru. 2. Kolase dibuat dengan memadukan aneka bahan seperti kayu, kain, biji yang kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. 3. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang lebih kecil daripada bahan-bahan pada kolase, dan bahan tersebut hanya sejenis saja. 4. Aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu yang biasanya banyak pada kerajinan kain. Sedangkan persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik adalah keempat karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks bacaan berikut. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Nah, aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, jadi cara membuat karya montase: 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. 4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. 5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. 6. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Sedangkan cara membuat karya kolase: 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. 3. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar.
Cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. 3. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Ini adalah kertas berwarna atau kertas bekas kalender. 2. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. 3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Bagaimana, kalian sudah paham cara membuat karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Pintar. Jadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di depan tadi ya. Nah, sekarang mari membaca teks berikut. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Deshac, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Nah, berikut adalah gambar ruang tamu dengan dekorasi seni mozaik. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis Deshac terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna, seperti hijau, oranye, dan coklat, hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik? Diskusikan dengan teman sebangkumu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Pengetahuan baru yang saya dapatkan dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik yaitu, saya jadi tahu bahwa benda-benda di sekitar dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam mozaik yang bernilai jual tinggi dan dapat menjadi dekorasi ruang tamu yang bagus dan indah. Serta saya mendapatkan pengetahuan baru tentang cara membuat mozaik sederhana dan mudah dengan memanfaatkan benda sekitar kita dan bernilai jual tinggi. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. 1. Siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. 2. Setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. 3. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. 4. Catatlah hasil kegiatanmu. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek, misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Nah, sekarang diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. 1.
Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Beberapa contoh gaya gesek dan manfaatnya. Pada ban kendaraan, manfaatnya untuk memperlambat kendaraan saat direm. Pada sepatu bola, manfaatnya untuk menjaga pemain agar tidak jatuh. Kemudian pada sepatu atau sandal, terdapat gaya gesek dengan lantai agar tidak terjatuh. Gesek di rumah, manfaatnya agar tidak jatuh karena lantai licin. 2. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Agar ban tidak slip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat kendaraan dapat berjalan. Jika ban halus dan licin, maka kendaraan tidak dapat berjalan, karena roda kendaraan seperti mobil dan motor hanya berputar di tempat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.